Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Aulia Anjani Putri, perwakilan dari kelompok 6, mata kuliah Komunikasi Pemasaran. Adapun anggota kelompok saya yaitu Inditya Putri Hasrat, Widya Lestari, Audiawati Syahrini Syahrul, Andi Risnayani, Nur Faryani Wina, Nurmalah, Sri Nurfaida, dan yang terakhir, saya sendiri Aulia Anjani Putri. Nah teman-teman, ada pun yang akan kami bahas pada video kali ini yaitu ada pengertian alternatif marketing, tujuan dan manfaat alternatif marketing, strategi pengembangan alternatif marketing, dan yang terakhir adalah jenis-jenis alternatif marketing. Nah teman-teman, alternatif pemasaran juga dikenal sebagai pemasaran non-tradisional atau pemasaran kreatif, merujuk pada berbagai strategi dan taktik pemasaran yang bergerak di luar metode pemasaran tradisional yang lebih umum seperti iklan televisi, radio, dan cetak. Alih-alih bergantung pada pendekatan satu arah, push marketing alternatif pemasaran cenderung menekan pada pendekatan pull marketing, membangun hubungan bermakna dengan audiens target dan mendorong mereka untuk mencapai produk atau layanan secara aktif. Hal ini dicapai melalui teknik yang dirancang untuk meningkatkan keterlibatan, interaksi, dan pengalaman pengguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Audiawati Syahrini Syahrul. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat alternatif marketing. Alternatif marketing merupakan pendekatan pemasaran yang tidak konvensional atau berbeda dari strategi pemasaran tradisional. Tujuan utamanya adalah untuk menjangkau konsumen dengan cara yang lebih kreatif, personal, dan relevan, terutama dalam konteks di mana metode pemasaran biasa sudah terlalu jenuh atau tidak efektif lagi. Strategi ini dapat mencakup berbagai bentuk seperti pemasaran gerilya, pemasaran digital yang efektif, influencer marketing, pemasaran melalui komunitas, dan pendekatan berbasis pengalaman pelanggan. Dengan memanfaatkan alternatif marketing, perusahaan dapat menciptakan hubungan yang lebih dekat dan autentik dengan konsumennya, meningkatkan keterlibatan merek, serta memperkuat loyalitas pelanggan. Manfaat lainnya termasuk efisiensi biaya, karena beberapa bentuk alternatif marketing memerlukan anggaran lebih kecil dibandingkan iklan tradisional, serta fleksibilitas dalam menyesuaikan pesan pemasaran dengan karakteristik pasar yang dinamis. Alternatif marketing juga memungkinkan merek untuk tampil lebih menonjol di tengah persaingan yang ketat, karena keunikannya dalam cara penyampaian dan pendekatannya yang seringkali lebih menyentuh sisi emosional konsumen. Pada akhirnya, alternatif marketing membantu perusahaan untuk tidak hanya mempromosikan produk atau jasa, tetapi juga membangun cerita dan nilai yang kuat di mata masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Risnayani. Di sini saya akan menjelaskan strategi perkembangan alternatif marketing. Strategi perkembangan alternatif marketing adalah pendekatan pemasaran yang inovatif dan kreatif untuk mempromosikan produk atau jasa kepada target pasar. Adapun karakteristik dari strategi perkembangan alternatif marketing, yang pertama yaitu inovatif, di mana strategi ini melibatkan pendekatan pemasaran yang baru dan kreatif untuk mempromosikan produk atau jasa. Yang kedua yaitu kreatif. Strategi ini melibatkan penggunaan ide-ide yang kreatif dan unik untuk mempromosikan produk atau jasa. Yang ketiga yaitu interaktif, di mana strategi ini melibatkan interaksi dengan target pasar untuk membangun hubungan yang lebih baik. Yang keempat yaitu fleksibel, di mana strategi ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan perusahaan. Adapun keuntungan menggunakan strategi perkembangan alternatif marketing, yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran merek dan reputasi perusahaan. Yang kedua, meningkatkan penjualan dan pendapatan. Yang ketiga yaitu membangun hubungan yang lebih baik dengan target pasar. Yang keempat yaitu meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang kelima yaitu meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan.
Adapun tantangan dari strategi perkembangan alternatif yaitu biaya, di mana strategi ini dapat memerlukan biaya yang lebih besar untuk implementasi. Yang kedua yaitu strategi ini dapat memerlukan waktu yang lebih lama untuk melihat hasilnya. Dan yang ketiga yaitu pengukuran, di mana strategi ini dapat sulit diukur dalam hal keberhasilan. Dengan demikian, strategi perkembangan alternatif adalah pendekatan yang inovatif dan kreatif untuk mempromosikan produk atau jasa kepada target pasar, di mana strategi ini dapat membantu perusahaan meningkatkan kesadaran merek, meningkatkan penjualan, dan membangun hubungan yang lebih baik dengan target pasar. Itu saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gita Putri. Di sini saya akan membacakan sedikit pengertian dari buzz marketing beserta contohnya, di mana buzz marketing adalah strategi pemasaran yang bertujuan untuk menciptakan buzz atau pembicaraan yang lagi ramai di kalangan masyarakat tentang suatu produk, merek, maupun kampanye. Fokus utama dalam buzz marketing ini adalah membuat orang tertarik, penasaran, dan ingin membicarakan suatu produk tersebut, baik secara langsung maupun lewat media sosial. Di sini ada contoh buzz marketing juga, misalnya kampanye Ice Bucket Challenge atau ILS. Orang-orang terkenal dan masyarakat umum menyiramkan air es ke diri mereka sendiri, lalu menantang orang lain melakukan hal serupa untuk mendukung riset ILS. Kampanye ini viral di seluruh dunia dan menjadi topik hangat di media sosial. Sekian dari saya, terima kasih. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Normala yang bakal menjelaskan sedikit mengenai guerrilla marketing. Jadi, untuk pada yang belum tahu, guerrilla marketing itu merupakan teknik marketing yang menggunakan inovasi dan gagasan yang sangat out of the box. Jadi, teknik guerrilla marketing sendiri itu bertujuan untuk meraih perhatian publik secara maksimal. Istilah kata dari guerrilla marketing itu sendiri berasal dari perang gerilya, yang merupakan serangan secara tiba-tiba dan sangat mengejutkan. Jadi langsung saja kita ke contoh yang pertama, yaitu apa yang dilakukan oleh perusahaan McDonald yang mencat zebra cross menjadi salah satu menu dari menu mereka, yaitu French fries ataupun kentang goreng. Adapun contoh yang kedua dari brand Frontline, yang dimana mereka itu merupakan brand pembersih kutu. Mereka mendekorasi lantai mall dengan gambar anjing, foto anjing yang sedang menggaruk. Jadi kalau dilihat dari lantai atas ataupun lantai paling atas dari mall tersebut, orang-orang yang lewat itu seperti kutu-kutu yang sedang ada di badan anjing tersebut. Selanjutnya ada contoh yang ketiga dan yang terakhir dari brand Faber-Castell, di mana mereka membuat satu billboard besar yang sangat tinggi dengan gambar ataupun foto dari anak kecil perempuan yang sedang melukis di atas langit. Jadi ada tulisan di situ, mereka simpan, "See, I can draw the sky." Jadi berdasarkan contoh-contoh yang saya berikan tadi, teknik guerrilla marketing ini menggunakan ide-ide yang sangat kreatif dan sangat out of the box, di mana mereka membuat mata-mata orang-orang yang melihat langsung tertuju kepada mereka. Sekian materi dari saya kembalikan ke teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Nur Faryani Mina. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lifestyle marketing. Lifestyle marketing adalah strategi pemasaran yang menghubungkan brand atau produk dengan gaya hidup, minat, dan nilai-nilai tertentu dari target konsumennya. Tujuannya itu supaya konsumen merasa produk itu relevan dan nyambung sama cara mereka menjalani hidup. Contohnya seperti brand Nike yang identik dengan gaya hidup aktif dan semangat berjuang.
atau brand kopi yang membangun kesan cocok untuk anak muda produktif yang suka kerja di luar rumah, atau mungkin brand hijab yang mengangkat nilai muslimah, modern, dan mandiri. Dengan pendekatan ini, konsumen tidak cuma membeli produk itu karena fungsi, tapi karena mereka merasa cocok dengan gaya hidup yang ditawarkan. Jadi singkatnya, lifestyle marketing adalah cara membangun koneksi antara produk dan cara hidup konsumen supaya brand terasa lebih relevan dan bermakna. Sekian dari saya. Berikut adalah materi tentang definisi experiential marketing dan contohnya, yaitu definisi experiential marketing. Experiential marketing adalah strategi pemasaran yang bertujuan untuk menciptakan pengalaman yang berkesan dan emosional bagi konsumen. Dengan demikian, konsumen dapat merasakan dan mengalami langsung produk atau jasa yang ditawarkan, sehingga meningkatkan kesadaran dan loyalitas konsumen. Contoh experiential marketing. Yang pertama, event dan aktivitas. Mengadakan event dan aktivitas yang memungkinkan konsumen untuk merasakan langsung produk atau jasa seperti demo produk, workshop, atau festival. Yang kedua, pop-up store. Membuat toko sementara yang menawarkan pengalaman belanja yang unik dan interaktif. Yang ketiga, instalasi seni. Membuat instalasi seni yang terkait dengan produk atau jasa sehingga konsumen dapat merasakan dan mengalami langsung. Yang keempat, game dan interaksi. Membuat game atau interaksi yang memungkinkan konsumen untuk berpartisipasi dan merasakan langsung produk atau jasa. Dan yang kelima, pengalaman langsung. Menyediakan pengalaman langsung dengan produk atau jasa seperti test drive mobil atau mencoba produk makanan. Contoh perusahaan yang menggunakan experiential marketing, yang pertama Coca-Cola. Mengadakan event dan aktivitas yang memungkinkan konsumen untuk merasakan langsung produk Coca-Cola. Yang kedua, Nike. Membuat instalasi seni dan event yang terkait dengan produk Nike sehingga konsumen dapat merasakan dan mengalami langsung. Dan yang terakhir yaitu Red Bull. Mengadakan event dan aktivitas yang memungkinkan konsumen untuk merasakan langsung produk Red Bull seperti event olahraga ekstrim. Dengan menggunakan experiential marketing, perusahaan dapat meningkatkan kesadaran dan loyalitas konsumen, serta menciptakan pengalaman yang berkesan dan emosional bagi konsumen. Sekian dan terima kasih. Saya Lydia Lestari akan sedikit menerangkan mengenai product placement. Product placement merupakan teknik pemasaran di mana produk atau merek ditampilkan dalam sebuah film, acara TV, video musik, atau media lain untuk meningkatkan visibilitas merek dan meningkatkan pengalaman produk secara tidak langsung. Dengan kata lain, produk tersebut dipasarkan secara natural dalam konten, bukan melalui iklan tradisional. Product placement seringkali juga disebut brand placement. Product placement adalah sebuah cara untuk meningkatkan promosi sebuah produk atau jasa dengan menampilkan produknya dengan kesan bahwa keberadaan produk tersebut seolah-olah menjadi bagian dari cerita film dan acara TV. Product placement digunakan untuk meningkatkan pengetahuan akan merek di antara konsumen dalam setiap media beriklan yang digunakan. Tujuannya untuk membangun exposure dan mengenalkan produk dalam jangka panjang, menjangkau audiens tertentu, meningkatkan sales, mendongkrak popularitas brand, dan menarik pelanggan baru. Adapun ciri-ciri product placement, diantaranya yang pertama, produk ditampilkan secara alami dalam sebuah adegan, postingan media sosial, atau video game. Yang kedua, produk menjadi bagian penting dari narasi, bahkan bisa mempengaruhi alur cerita atau karakter. Yang ketiga, produk diintegrasikan secara organik ke dalam konten, sehingga tidak mengganggu penonton. Yang keempat, produk ditampilkan dengan jelas dalam sebuah film atau episode TV. Yang kelima, produk ditambahkan secara digital setelah pembuatan film. Yang keenam, merek dirujuk dalam percakapan atau jingle. Dan yang terakhir, produk ditempatkan secara langsung pada latar kamera. Adapun contoh produk placement, salah satunya yaitu tolak angin, di mana tolak angin ini merupakan suplemen herbal produksi Sido Muncul, terkenal untuk meredakan masuk angin dan menjaga daya tahan tubuh. Nah, dalam salah satu adegan di film Dilan 1990, Milea yang diperankan oleh Vanessa Priscilla memberikan tolak angin kepada Dilan yang diperankan oleh Iqbal Ramadan saat dia merasa tidak enak badan. Produk tolak angin terlihat cukup jelas dan dialognya juga menyebutkan nama produk secara eksplisit. Adegan ini menjadi salah satu adegan yang diingat penonton karena mengandung momen manis antara Dilan dan Milea, dan secara tidak langsung, tolak angin menjadi memorable, penempatan produk yang sukses karena tidak terasa seperti iklan langsung. Terima kasih.
Nah teman-teman, itulah tadi presentasi dan penyampaian materi dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.